Kami mahasiswa Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai e-recruitment. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita kenalan dulu. Halo semuanya, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu definisi dari e-recruitment. Yang pertama, menurut Perry dan Tyson 2008, e-recruitment merupakan penggunaan teknologi internet dan platform digital untuk menarik calon karyawan yang potensial agar bergabung dengan suatu organisasi. Jadi, rekrutmen mencakup berbagai aktivitas seperti pemasangan lowongan kerja secara online, pengumpulan dan penyaringan lamaran melalui situs web perusahaan, serta penggunaan media sosial untuk portal pencarian kerja. Selanjutnya, tujuan dari e-recruitment. Yang pertama, ada menghemat waktu dan biaya melalui penggunaan teknologi seperti email dan Skype. E-recruitment memungkinkan perusahaan untuk memproses lamaran kerja secara digital tanpa harus mencetak dokumen atau menyelenggarakan wawancara tatap muka secara langsung di tahap awal. Yang kedua, ada meningkatkan efektivitas proses seleksi dengan menyederhanakan tahap sortir, interview, dan tes psikologi. Jadi, proses sortir lamaran yang biasanya memakan waktu kini dapat dilakukan lebih cepat melalui sistem otomatis seperti Applicant Tracking System atau ATS yang mampu menyaring kandidat berdasarkan kriteria tertentu. Yang ketiga, ada mempermudah akses bagi pelamar dan perusahaan, cukup dengan koneksi internet tanpa harus bertemu langsung. Jadi, e-recruitment memberikan kemudahan akses bagi kedua belah pihak. Pelamar dapat mengirimkan lamaran dari mana saja dan kapan saja, cukup dengan koneksi internet. Begitu pula perusahaan dapat mengakses dan mengevaluasi lamaran secara real time tanpa terikat oleh batasan geografis. Hal ini memberikan fleksibilitas dan perluas jangkauan pencarian calon karyawan yang berpotensial. Yang keempat, memberikan gambaran alur kegiatan rekrutmen secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan SDM hingga seleksi akhir. Jadi, e-recruitment menyediakan sistem yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari identifikasi kebutuhan tenaga kerja, pembuatan dan publikasi lowongan, pengumpulan data pelamar, dan proses seleksi hingga pengambilan keputusan akhir. Sistem ini memungkinkan HRD untuk memantau setiap tahapan proses secara transparan, memastikan tidak ada tahapan yang terlewat, serta memudahkan evaluasi untuk pengembangan strategi rekrutmen yang lebih baik di masa mendatang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan tim saya. Oke, yang selanjutnya ada media dan platform e-recruitment. Yang pertama ada website. Website digunakan perusahaan untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan di situs resmi mereka. Calon pelamar bisa langsung mengakses informasi dan mengirim lamaran melalui halaman karir di website tersebut. Yang kedua ada email. Email merupakan media komunikasi formal antar pelamar dan perusahaan. Email digunakan untuk mengirimkan lamaran, CV, pedoman pendukung, serta untuk menerima undangan wawancara atau memberitahukan hasil seleksi. Selanjutnya ada media sosial atau medsos. Platform ini seperti LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter yang digunakan untuk membagikan informasi lowongan, membangun citra perusahaan atau employer branding, serta melakukan pendekatan awal terhadap kandidat yang berpotensial. Yang selanjutnya ada Jobstreet. Jobstreet salah satu contoh platform penyedia layanan e-recruitment berbasis job portal. Di sini perusahaan bisa memposting lowongan
dan pelamar bisa mencari serta melamar pekerjaan dengan mudah. Adapun tahap-tahap proses e-rekrutmen, yang pertama perencanaan dan persiapan, menyusun kebutuhan tenaga kerja, menyusun deskripsi pekerjaan, dan menentukan kriteria pelamar. Yang kedua ada pengumuman lowongan, menyebarkan informasi, lowongan kerja melalui media digital seperti website, platform e-rekrutmen, atau media sosial. Yang ketiga ada penerimaan lamaran pelamar, mengirimkan lamaran dan dokumen pendukung melalui sistem atau platform online. Yang keempat ada seleksi awal. Penyaringan awal berdasarkan kriteria yang telah ditentukan biasanya dilakukan secara otomatis oleh sistem, misalnya filter kualifikasi atau ATS. Yang kelima ada wawancara dan penilaian. Proses evaluasi pelamar melalui wawancara daring atau tes online untuk mengukur kompetensi. Yang keenam ada pengambilan keputusan menentukan kandidat terbaik berdasarkan hasil seleksi dan wawancara. Yang ketujuh pemberitahuan dan penawaran, menghubungi kandidat terlebih dan memberikan penawaran kerja. Yang terakhir ada onboarding, proses orientasi dan adaptasi awal karyawan baru yang bisa dilakukan secara digital. Selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, efisiensi proses seleksi. Dengan menggunakan teknologi seperti sistem seleksi otomatis, perangkat lunak, penyaringan, atau formulir digital, proses seleksi kandidat atau data menjadi lebih cepat dan terstruktur. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menilai setiap entry secara manual dan meminimalkan kesalahan manusia. Yang kedua ada peningkatan aksesibilitas informasi. Informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Ini memungkinkan berbagai pihak untuk mendapatkan data secara real time tanpa harus menunggu proses distribusi manual atau kehadiran fisik di suatu tempat. Yang ketiga ada penghematan waktu dan sumber daya. Proses yang terotomisasi dan digital mengurangi kebutuhan akan kertas, pertemuan fisik, atau tenaga kerja tambahan. Ini membantu organisasi menghemat biaya operasional, serta mengalokasikan sumber daya untuk kebutuhan lain yang lebih strategis. Yang keempat ada interaksi yang lebih mudah. Platform digital seperti aplikasi website atau chatbot memungkinkan komunikasi dua arah secara instan dan praktis. Hal ini meningkatkan kenyamanan pengguna serta mempercepat respon terhadap pertanyaan atau kebutuhan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan dari e-rekrutmen. E-rekrutmen sendiri memiliki banyak kelebihan, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Tetapi juga ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Nah, apa aja sih kekurangan dari e-rekrutmen tersebut? Yang pertama, ada masalah keamanan data. Jadi, e-rekrutmen melibatkan pengumpulan data pribadi kandidat secara online. Nah, ini berarti ada resiko dong keamanan data yang harus diwaspadai. Jika sistem keamanan tidak kuat, data kandidat nanti bisa bocor atau disalahgunakan. Ini bisa berdampak buruk bagi perusahaan dan kandidat. Yang kedua, ada kurangnya akses teknologi yang merata. Tidak semua orang itu memiliki akses yang sama ke teknologi. Beberapa kandidat mungkin tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang stabil. Ini bisa membuat mereka kesulitan untuk melamar pekerjaan secara online. Jadi perusahaan itu perlu mempertimbangkan hal ini agar tidak melewatkan kandidat yang berpotensi. Yang ketiga, ada keterbatasan interaksi personal. E-rekrutmen seringkali dilakukan melalui platform online, yang berarti interaksi antara kandidat dan perusahaan menjadi lebih terbatas. Kandidat mungkin merasa tidak bisa menunjukkan kepribadian atau kemampuan mereka secara langsung. Ini bisa membuat perusahaan kesulitan untuk menilai kandidat secara akurat. Yang terakhir, ada kandidat non-digital bisa tertinggal. Jadi, ada beberapa kandidat yang tidak terlalu familiar dengan teknologi atau tidak memiliki keterampilan digital yang baik. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk melamar pekerjaan secara online atau tidak bisa menunjukkan kemampuan mereka secara efektif. Ini tuh bisa membuat mereka tertinggal dalam proses seleksi. Nah, dengan memahami kekurangan-kekurangan yang udah aku sebutkan tadi, perusahaan dapat mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan membuat proses e-rekrutmen lebih efektif dan inklusif.